Halo Halo Vivian. Jadi kali ini kita bakal kampus tour. Sebelum itu izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Agil Kurniawan dan juga Nama aku Aksa Fadila. yang bakal memandu kalian kampus tour pada video kali ini. Betul banget. Jadi jangan lupa ditonton. Halo semuanya. Jadi kita udah di Teater terbuka. Nah, dari pintu masuk tadi kita langsung temu di teater terbuka atau Nah. terbuk. Terbuk ini digunakan untuk biasanya buat event ataupun pengumpulan pada saat kaderisasi nih, terutama di PKKMB Jakarta. Mungkin bisa dilihat banyak banget orang yang lagi berdiskusi dan juga ada tempat duduknya yang buat kumpul-kumpul para mahasiswa gitu untuk mendiskusikan proker ataupun kegiatan lainnya. Betul banget. Nah, karena terbuk mudah, kita langsung move ke tempat yang lain kali ya. Betul. Langsung aja kita lanjut ke Lanjut. Nah, kali ini kita di mana Bang Agil? Kita di Pustikom Atau Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi dari Universitas Negeri Jakarta. benar banget tuh. Jadi bagi para mahasiswa yang butuh informasi ataupun terkait informasi dari akademik, siakat dan segala hal, akun atau sebagainya itu bisa langsung ke Pustikom ini. Gitu. Mungkin kita langsung ke gedung berikutnya kali ya. Oke, betul. Lanjut. Halo semuanya. Sekarang kita ada di gedung. Spiral atau gedung parkir nih Nah, teman-teman. benar banget. Gedung Spiral ini ada 6 lantai. Di lantai pertama ada Bang Mandiri dan Bang Denny dan juga diparkirin sama mobil. Nah, di lantai kedua itu untuk parkir motor dari dosen dan juga karyawan UNJ. Nah, dari lantai 3 sampai dengan 6 itu bisa digunakan untuk mahasiswa UNJ teman atau umum. Benar banget. Nah, jangan lupa juga kalau mau masuk ke parkiran Spiral ini harus ada STNK-nya. Nah, bagi kalian mahasiswa baru, nanti setelah mendapatkan KTM bisa mendaftarkan member nih. Betul. Biar gratis parkirnya. Nah, kita lanjut aja kali ya ke Langsung. lanjutnya. Ayo. Langsung aja. Nah, selanjutnya ada FP atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih, ini merupakan gedung tertua di Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya namanya IKI, sebelum menjadi UNJ. Nah, gedung ini udah berdiri nih. Buat prodinya apa aja tuh, Kak? Ada teknologi pendidikan, ada manajemen pendidikan, ada PGSD, PG no, pokoknya banyak banget yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Benar banget. Nah, selain gedung FIP, sebelahnya juga ada UNEF dan juga Eduma. Nanti kita bakal ke sana. kita langsung lompat ke sana aja kali ya. Kali ya. Satu, Dua, tiga. Nah, kita udah sampai di. Klinik Pratama UNJ. Nah, selain klinik, di sini juga ada konselingnya juga nih. Jadi bagi teman-teman bukan hanya kesakitan di fisik aja. Betul. Kalau misalkan di mental bisa, langsung ke ke klinik Pratama ini. dulu. Kita langsung mau jajan aja dulu ya. Iya, Haus, Kak. haus. Kesana aja ya. Ke Edumat dulu kita. Langsung aja. Nah, selanjutnya kita ada di Edumat. Nah, di sini ada pusat jajanan nih teman-teman. Nah, dari ciki-ciki. Bener. Terus ada makanan-makanan berat juga. Tuh, ada minuman. Pokoknya lengkap banget. Ada tisu dan segala macam kebutuhan buat teman-teman dari mahasiswa UNJ tersendiri. Bener banget, Kaksa. Jadi kalau misalkan kalian lagi ke kampus UNJ dan merasa haus ataupun lapar, bisa langsung ke Edumat Edumat aja. aja. Kita langsung ke gedung selanjutnya kali ya, Kak? Boleh, langsung aja ke sana. Langsung aja. Halo. Nah, kali ini kita di gedung Kyai Hasyim Asy'ari. Gedung ini merupakan gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini ada berapa lantai, Kak? Di sini ada 10 lantai, termasuk dengan laboratorium, ruang rapat dan segala macamnya. Benar banget. Nah, di sini ada beberapa prodi mulai dari matematika, komputer, fisika, biologi, kimia dan lain-lainnya. Banyak banget. Wow. Nah, mungkin dari MIPA kita bakal move ke gedung yang lain kali ya. Tuh, boleh langsung aja ya. Langsung aja. Let's go. Nah,
kita ada di Rektorat. gedung ini merupakan gedung bagi para petinggi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, gedung rektorat ini sebagai pusat utama dari administrasi Universitas Negeri Jakarta nih. Bener banget, dari akademik, perencanaan maupun sistem bagaimana mahasiswa berjalan selama kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Mungkin kita langsung ke gedung selanjutnya kali ya? Langsung aja. Nah, kita udah di GDS atau Gedung Raden Dewi Sartika. Nah, nama gedung ini diambil dari salah satu pahlawan di Indonesia yaitu Raden Dewi Sartika. Buat teman-teman PIPS, kita mendapatkan ruang mata kuliah di lantai 10-15. Nah, dan di sini juga terdapat auditorium di lantai 2, yaitu di Aula Maftuha dan juga Aula Aula Latif. Latif yang biasanya dipakai untuk kegiatan para mahasiswa di program kerjanya. Kita lanjut ke sebelahnya aja ya kali ya? Boleh, langsung. Langsung aja. Nah, kita udah di Gerta atau Gedung Raden Ajeng Kartini. sini kita biasanya menggunakan untuk mata kuliah umum nih. Di sini sama kayak GDS tadi ada 10 lantai, tapi di sini gak ada auditorium. Di sini cuma ada ruang kelas. Nah, kita memakai di kelas biasanya di MKU lantai 5 dan juga 6. Jadi buat teman-teman yang nanti kedapatan abu komplain di sini itu enak banget, karena dingin dan ruang kelasnya nyaman banget, nyaman juga. Kita langsung ke depan GDS aja, bikin apa GDS aja kali ya? Aja kali Ada ya. apa tuh kata? Kita bakal ada plaza. Langsung aja kali ya kita ke plaza. Yes. Selanjutnya ada plaza nih teman-teman. Nah, plaza ini biasanya bakal dipakai juga untuk teman-teman foto nih. Biasanya buat foto angkatan, foto struktur dan segala macamnya. Bener banget. Di sini kalian kalau misalkan ke kampus UNJ pasti banget ke plaza ini karena ini merupakan ikon kedua setelah Terbus. Jadi jangan lupa kesini ya teman-teman. Kita lanjut ke belakang plaza kali ya. Ada Karena apa? Tabi teman-teman. Tabi itu apa tuh? Taman Teletubbies. Langsung aja. Ada Teletubbiesnya guys. Bah. Jadi kita udah di Tabi. Atau Taman Teletubbies. Nah, teman-teman, ini tuh tempat paling nyaman buat kita nongkrong nih teman-teman. Bener banget. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi capek kuliah atau organisasi Atau bisa mau habis kelas nih bisa banget kita nongkrong di Tabi ini karena nyaman. Biasanya sore-sore tuh kita di sini banyak banget orang-orang dan juga teman-teman yang lain dari fakultas atau prodi lain buat nongkrong di sini atau ngerjain tugas nih. Bisa banget karena di sini adem bener-bener banget ya. adem, nyaman ya. Dan bisa kalian bawa makanan dan minuman ke sini, tapi jangan lupa sampahnya Sampahnya. dibuang. Itu Betul, jangan betul. sembarangan ya. Betul. Oke, kita lanjut ke mana lagi nih, Kak Sa? Kita lanjut ke gedung sana lagi kali ya. Boleh. Boleh, Lanjut aja yuk. Sekarang kita ada di SFD. Nah, buat SFB ini merupakan gedung baru di lingkungan UNJ di mana bisa kita lihat ada dua gedung nih. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Teknik di sebelah kanan kita. nah, biasanya ini kita ada di lantai 2 nih. Biasanya kita buat duduk-duduk, terus di sini juga lumayan adem ya karena banyak angin. Nah, di lantai 1 itu ada FEB Mart dan juga ada kafenya juga kalau misalkan kalian mau nongkrong dan segala macam. Nah, kalau misalkan fasilitas yang ada di dalam kampus seperti biasa ya di lantai 6 dan juga lantai 8 itu lantai 6-nya bisa kita pakai buat hangout dan juga ada perpustakaannya entah itu di FEB ataupun di FT. Terus habis itu di lantai 8 gedung FT itu ada masjidnya ya, ada musola. Gitu. Nah, di sini terdiri dari 10 lantai nih, teman-teman. Nah, di setiap lantai itu biasanya ada ruang kelas. Nah, di bawah itu
ada bengkel untuk di bagian tekniknya, dan di lantai 3 sampai ke 10 itu ada ruang kelas. Nah, itu buat penggunaan dari ruang kelas pembelajaran mata kuliah. perkuliahan. Nah, mungkin untuk gedung SFD ini segitu aja kali ya. Betul. Kita lanjut ke gedung berikutnya. Nah, kita ada di Kantin Blok M. bener banget. Kita tadi kan udah keliling-keliling ya. Walaupun masih setengah tapi kita isi energi dulu nih. Sama kita makan bakso Sama minum beng-beng tapi karena udah habis jadi isinya air putih aja. ya apa. Nah, di Blok M ini kita ada di lantai 1. Di Blok M itu ada 4 lantai. Di lantai 1 sampai lantai 3 itu ada tempat makanan dan minuman. Di lantai 4 ada fotokopian dan juga FYI aja nih ada es krim karambol di lantai 4 pojoknya. Wah, di sini banyak banget beragam, dari ada bakso, ada mie ayam, ada ayam fried chicken dan segala macamnya. Wah, pokoknya mantap-mantap dah pokoknya di sini. Ada ayam Afrika itu best seller banget sih. Itu enak banget. Kacau. Sama ayam Mas Baoy. Mas Baoy Benar-benar. guys. Mungkin karena kita mau lanjut makan dan minum, istirahat dulu nih. Nanti kita bakal lanjut lagi dah pokoknya. Stay tune aja ya. Tuh. Ya. Kita sekarang ke Gedung Pasca Sarjana. Nah, di gedung pasca sarjana ini digunakan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mau naik ke S2. Yang mau ngambil gelar magister. Siapa yang mau jadi dosen bisa Langsung join aja nih. Terus Di sini ada aula, namanya Aula Bung Hatta nih teman-teman. ya. Terus juga di sini Pasca Sarjana memiliki 8 lantai. Nah, Aula Bung Hatta biasanya digunakan untuk program kerja dari prodi, fakultas, bahkan dari UNJ itu sendiri. Tuh. Nah, kalau misalkan kalian mau sholat, ada di lantai 6 itu ada musolanya. Mungkin selanjutnya kita langsung ke samping gedung pasca sarjana aja kali ya. Langsung saja. Lanjut. Nah, dari pasca sarjana kita di Gedung Teknik. Nah, FYI ya, ini adalah gedung teknik yang lama karena gedung teknik yang baru itu ada di SFD yang tadi kita udah jelasin. Biasa buat elektro, Mm-mm. buat MPLM dan lain-lain. Dan juga biasanya jadi tempat buat nongkrong nih buat para mahasiswa teknik setelah mereka menyelesaikan akademiknya atau Betul. kuliahnya. Iya. Kita langsung ke depan teknik aja kali ya. Ada apa nih? Ada UPT. Langsung aja kita ke UPT. Sekarang kita ada di depan gedung teknik nih. Gedung Teknik, betul. Nah, kita ada di UPT atau Perpustakaan dan Kearsipan yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Bisa Adalah perpustakaan yang untuk umum, dan juga ini bisa dibilang perpustakaan yang terbesar ada di UNJ. bisa kita lihat di sini bukanya itu Senin sampai Kamis di jam 7 sampai jam 6. Kalau misalkan di hari Jumat di jam 7 sampai jam setengah 7 malam. Nah, FYI juga di sini tuh kalau kalian mau masuk, kalian bisa naruh KTP buat ngambil kunci lokernya. Terus di lantai 1 itu kita masuk harus menggunakan KTM atau identitas KTP kalau misalkan belum ada KTM-nya. Kalau nggak scan QR. Iya. Nah, juga ada teater bioskop gitu di lantai 3. Nah, di lantai 4-nya kita bisa nyantai-nyantai. Terus abis itu ada bisa baca buku juga, bisa ngerjain tugas. Benar. Dan Itu juga tempatnya paling cozy. Jadi kalau kalian nggak mau kepanasan, kalian bisa langsung ke UPT ngerjain tugasnya. bener banget. Dan juga ada ruangan buat podcast dan juga buat meeting di lantai 4 itu. Mungkin kalau buat UPT segitu aja kali ya. Kita lanjut ke gedung kita. Betul. Langsung aja. Langsung kita loncat dulu kali ya. 1, 2, 3. Nah, kita ada di gedung K, gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, kita lagi di lobby FIS nih, atau biasanya kalau misalkan kita mau istirahat kelas bisa di sini, walaupun lumayan gerah, tapi di sini banyak banget colokan yang bisa kita pakai buat ngecas HP ataupun laptop. Betul. Nah, mungkin selain lobby FIS ini ada apa lagi nih, Sa? Kita ada masjid nih Bang, namanya Masjid Al Ismaili, sebelah sana.
Sekarang kita udah di masjidnya Gedung V. Atau Masjid Al-Ismail. Di sini ada 2 lantai. Untuk lantai yang pertama itu untuk perempuan dan lantai yang kedua untuk laki-laki. Nah, biasanya kalau misalkan sholat Jumat karena nggak muat ya untuk semua mahasiswa ataupun dosen, kita diadainnya di lobby FIS atau di depan-depan kelas gitu. Mungkin misalnya buat teman-teman nih yang mau sholat di sini boleh banget. Mau ini dibuka untuk umum juga nih. Iya. Kadang juga dari fakultas-fakultas lain juga ke Masjid Al-Ismail. Nah, masjidnya tuh adem banget, bener gak? Ya, Adem. enak banget, nyaman. Nah, mungkin kita lanjut ke ruang kelas kali ya. Pada penasaran kali nih? Kenal ya. Lanjut aja. Jadi ini merupakan salah satu kelas yang akan digunakan untuk kalian nih di Prodi Pendidikan IPS. Bener banget. Ini merupakan ruangan 105 dan juga nanti ada ruang 314 di Gedung FIS. Jadi kita pakai 2 kelas dan juga ada di GDS lantai 10-15. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ini di 105 itu kelasnya udah lumayan lama ya, tapi fasilitasnya lumayan oke. Ada AC, ada TV dan juga ada papan tulis dan juga bisa dilihat di sini yaitu meja dosen. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman lagi presentasi, kita bakal ngejelasin di depan sini dan ini TV-nya otomatis bakal nyala gitu. Iya. Nah, mungkin kalau untuk ruang kelas segitu aja kali ya. Kita lanjut ke Apres kali ya. Nah, Apres atau Apres kan? ya, Apres itu arena Prestasi. Lanjut aja. Jadi kita di Apres atau arena prestasi nih. Fungsinya apa nih Bang Agil? Fungsinya tuh biasanya buat mahasiswa setelah kuliah kan itu gedung K ya. Ini di depan gedung K, di luar juga. Jadi habis keluar biasa kita bakal nongkrong-nongkrong di sini ataupun berdiskusi tentang hari ini tuh udah ngapain aja dan segala hal ataupun ngebahas organisasi. Ya nggak sih? Betul. Nah, biasanya juga di sini digunakan buat program kerja di setiap prodi yang ada di FIS, kayak misalkan Spartival yang bisa kita tahu, di mana Spartival ini kayak lomba-lomba keolahragaan gitu kan. Nah, biasanya di sini ada Mobile Legends sih yang di-notice banget, biasanya rame banget gitu kalau misalkan final apalagi. Betul. Apalagi di sini juga bisa dipakai untuk diskusi publik nih Bang Agil. Nah, nanti mungkin pas kalian jadi mahasiswa baru bisa tahu lah diskusi publik itu ngapain aja, kayak kita ngebahas isu politik saat ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin segitu aja. Itu terakhir di FIS itu adanya Apres ya, fasilitas terakhir. Kita lanjut ke gedung berikutnya aja. Betul. Let's go. Nah, kita udah ada di Student Center. biasanya study center ini digunakan untuk mahasiswa untuk berorganisasi, tapi di lingkup UNJ atau di lingkup universitas. Ya benar. Betul. Kayak kita tahu organisasi itu ada yang dari prodi, fakultas. Nah, gedung ini dikhususkan untuk organisasi yang ada di lingkup UNJ karena organisasinya lumayan besar ya. Banyak, ada KSR, ada UKM, ada PMK, ada LDK Salim, dan juga ada BEM UNJ itu sendiri. Nah, BEM UNJ ini sendiri seperti yang kita tahu ada di lantai 1 karena mereka ini kayak pusat pilihnya gitu. Betul. BPHI bisa dibilang dari organisasi-organisasi ini. Nah, mungkin karena emang gedung G isinya hanya organisasi, kita lanjut ke gedung berikutnya kali ya. Boleh ke sana. Nah, kita udah di gedung terakhir nih. Di Ki Hajar Dewantara atau KHD. Seperti kita tahu bahwa gedung-gedung di UNJ ini namanya itu nama-nama para pahlawan nih. Salah satunya Ki Hajar Dewantara ini. Nah, buat fasilitasnya itu ada di lantai 8 dan juga lantai 9. Buat lantai 8 biasanya kita dipakai buat ruang diskusi atau debat karena itu sangat proper sekali ya. Kalau buat lantai 9 apa tuh Kak? Di lantai 9 itu berbentuk auditorium kayak di Aula Maftuha di GDS kemarin. Iya benar banget. Biasanya di lantai 9 itu kita pakai buat rapat kabinet BEM ataupun rapat-rapat lainnya, sidang pleno dan segala macam ya. Karena itu sangat-sangat proper sekali. Kayak bangunnya tuh kayak di bioskop banget gak sih? Dibikin seperti nuansa bioskop. Iya. Nah, mungkin karena KHD ini gedung terakhir, mungkin ini segitu aja informasi kita tentang kampus tour pada video kali ini. Jangan lupa untuk
ditonton, di like dan juga di subscribe kali ya. Betul. Bener banget. Nah, semoga penjelasan dari kita tentang gedung-gedung UNJ ini membuat kalian itu tahu gedung mana aja yang kita pakai di UNJ, terutama di Prodi PIPS ya, gedung FIS. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.